Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih melanjutkan materi sebelumnya tadi, yaitu terkait basis data. Di saya juga sudah ada playlist terkait basis data. Nah, di sini saya mau menyampaikan terkait menampilkan data yang diambil dari banyak tabel. Jadi misalkan saya punya tabel, contoh saya mempunyai tabel, yaitu tabel jualan, dan saya mempunyai tabel barang. Kolom-kolomnya ini, kolom-kolomnya ini. Jika saya ingin menampilkan, ya, oh barang ini namanya apa? Terus saya mau menampilkan harga. Nah, di mana harganya diambil dari sini. Nah, itu berarti melakukan pengambilan data atau menampilkan data yang lebih dari satu tabel. Nah, kalau lebih dari satu tabel, itu bisa menggunakan join istilahnya. Tapi saya seringnya tidak menggunakan join. Saya lebih sering menggunakan select. Oke, itu contoh. Misal, di sini misalkan kok tidak ada kolom harga, berarti kita cukup memanggil nama barang sama harga. Tapi kalau sudah ada kolom harga, berarti cukup kita panggil, oh kode barang ini nama barangnya apa misalkan. Boleh. Maka penghubungnya harus diingat. Oh ini kode jual itu kan anggap satu kode yang unik. Nah, sedangkan yang kode unik dari tabel barang itu kan kode barang. Nah, ini yang harus dihubungkan. Jadi kalau kita mau memanggil tabel dari lebih satu tabel, berarti harus menggunakan penghubung. Cara menghubungkannya pakai apa ya tadi? Oh, kolom ini penghubungnya. Tidak harus namanya sama, tidak, tapi intinya ada kolom penghubungnya. Oke, langsung saja. Saya contohkan, kita mempunyai tabel barang, ini tabel barang. Maaf ya, agak ini. Nah, ini tabel barangnya. Saya agak kecilkan. Nah, kayak gini. Nah, ini tabel barangnya. Saya ingin menampilkan nama barang sama subtotalnya dari sana tadi. Nah, ini saya perkecil lagi. Nah, ini saya ingin menampilkan kode jualnya, kode barang, nama barangnya, subtotal gitu misalkan. Maka kita harus menggunakan penghubung. Misalkan saya tampilkan dari sini perintah query-nya, saya buat baru. Nah, saya tampilkan dari sini. Berarti select dari tabel barangnya apa, dari tabel jualan. Kalau saya tadi nama kolomnya jualan, ini ya, jualan. Nah, misalkan dari tabel jualan dulu, jualan titik kode jualnya, terus jualan titik kode barang, terus kita ngambil nama barang, ganti nama barang tadi dari barang titik nama barang, kita tampilkan subtotal dari jualannya, jualan subtotalnya from tabelnya kedua-duanya dari itu ya disebutkan jualan koma barang where harus disambungkan penghubungnya where jualan titik kode ini jualan titik kode barangnya sama dengan barang kode barangnya. Oke, sudah kita bisa nampilkan. Nah, ini hasilnya. Jadi totalnya yang di ini ya. Nah, ini buku. Ini 13.000. Nah, ini caranya. Jadi kalau kita mau menampilkan intinya menampilkan kolom-kolom tertentu dari lebih satu tabel, itu boleh menggunakan join, boleh menggunakan select in select. Jadi maksudnya select in select itu menampilkan ini barang, menampilkan jualan, yang intinya nanti ada penghubungnya ini. Nah, ini penghubung. Tetap harus disebutkan tabel mana yang diambil. Itu video saya yang terkait basis data.
Misal contoh lainnya, maaf ini sebelum biasanya saya mohon maaf ya, saya jarang sekali mengedit banyak terkait video saya. Saya intinya punya dokumentasi, punya ini. Nanti saya buat di materi saya ngajar juga. Terus berikutnya misal, nah, ini masih sama perintahnya terkait select yang ngambil dari 2 tabel. Nah ini contoh, saya punya tabel student sama saya punya tabel enrollment. Ini gambar ya, gambar. Tapi saya sudah ada database-nya, sudah ada tabel-tabelnya. Nah, dalam bentuk SQL. Nah, di sini kalau misal kita mau menggabungkan atau menampilkan data dari 2 tabel student sama enrollment, maka ya tadi penghubungnya apa? Oh, ternyata di sini penghubungnya adalah ID. Nah, misalkan kita mau menampilkan ID, terus status, terus marknya yang nilainya lebih dari 80, ya udah kita hubungkan. Ini di saya juga ada tabelnya. Saya buka tabelnya yaitu student. Ini saya buka ya, ada kolom ID. Nah, tadi saya pengen nampilkan ID, terus status, mark yang nilainya lebih dari 80. Terus ini yang kolom enrollment, saya bukakan kolom enrollmentnya. Oke, perintahnya kan karena ngambil dari ini, ya udah kita hubungkan. Saya ngambil dari sini, saya buat tab baru, select, tadi tabelnya namanya apa, student, kolomnya ID, terus status dari student, terus dari enrollment itu marknya, dimana marknya ada ketentuan. Nah, kita di belakang nanti yang di where-nya. Nah, ini ngambil dari tabel apa? Oh, tabel student dan tabel enrollment. Where-nya ini, where pertama tetap penghubung kolomnya antara tabel student dengan tabel. Nah, ini kolomnya ID dengan tabel enrollment, kolomnya juga ID. Nah ini ditambahkan tadi. Di kolom enrollment, nilai marknya, nah ini mark harus lebih dari 80. Udah, seperti ini caranya. Nah, terus kita running. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya kalau kita bisa menganalisa, harusnya tanpa menggunakan perintah kayak gini, kita tetap harus tahu, oh iya ya, kolom yang mempunyai nilai mark lebih dari 80 itu ini, 1. Ya, saya blok. 1. Terus 2. Baris kedua. Terus baris ketiga. Baris keempat. Nah, ini. Jadi intinya kalau logika kita bermain basis data juga butuh logika, butuh oh iya kalau kayak gini apa yang terjadi. Jadi tidak hanya saklek kita bisa nulis perintah query-nya saja, tidak, tapi secara garis besar kalau kita tahu, oh iya kalau pengennya kayak gitu harusnya antara kita menganalisa manual dengan hasil yang query-nya sama gitu, intinya garis besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.